Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berjumpa kembali. Dan yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat-umat yang sentiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan penuh istiqomah hingga akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dan para hadirin dan para pemirsa juga, kita mengetahui bahwa setiap kali kita doa pasti kadang ada juga yang terkabul, ada juga yang enggak. Dan doa dalam bahasa Inggris itu ada dua. Yang pertama mempunyai sifat future dan continuous. Dan future itu bisa dikabulkan masa depan oleh Allah, dikabulkan besok ataupun kapan, yang penting masa depan. Dan yang kedua continuous. Dan yang sifat continuous ini Allah, kalau kita doa ya Allah aku minta ini, Allah langsung kabulkan pada saat itu juga. Jadi Allah itu sesungguhnya itu sangat dekat terhadap kita. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku menanyakan tentang aku, katakanlah bahwa sesungguhnya Allah itu dekat. Nah, Allah telah berkata bahwa Allah itu dekat terhadap seorang muslim yang di setiap harinya dia selalu beriman pada Allah dan selalu mengikuti anjuran-anjurannya. Nah, tetapi kalau kita berdoa kepada Allah, kenapa sih ada yang nggak dikabulkan? Nah, yang pertama, Allah mungkin kalau kita doa ini, ya Allah aku pengen ini, nah kalau Allah nggak kabulkan, nah berarti Allah akan mengabulkannya insya Allah di masa depan, menunggu waktu yang pas. Nah, jadi seperti itu para pemirsa. Dan juga ada juga ketika kita berdoa kepada Allah kok bisa dikabulkan pada saat itu juga. Nah, mungkin Allah itu mengasihkan ini kepada seorang hambanya, berarti itu udah pas untuk seorang hambanya. Dan juga di dalam hadis dikisahkan summa dzakara rajula yutilus safara. Setelah itu dikisahkan bahwa ada seseorang lelaki yang menempuh perjalanannya. Nah, saya akan menyebutkan beberapa cara-cara dipercepatkan waktu pengabulan doa. Yang pertama ialah waktu safar. Yang kedua di antara azan dan iqamah. Jadi setelah azan iqamah itu di antara sebelum iqamahnya itu waktu mustajabnya doa. Yang ketiga ialah ketika duduk khutbah, yang setelah khutbah itu ada kan duduk. Nah, di waktu itulah waktu mustajabnya doa. Yang ketiga di waktu Jumat sore itu doa itu waktu doa yang mustajab pada waktu itu. Setelah itu mengisahkan bahwa ada seseorang yang melakukan safar. Nah, safar sama hijrah kebanyakan orang itu keliru. Yang pertama, safar ialah bepergian antara tempat satu ke tempat yang lain. Contoh, dari kawasan Kebumen ke Jogja, itu adalah safar, kita melakukan perjalanan jauh. Tapi dikatakan dalam hadis, safar sama dhahaba itu beda. Dhahaba hanya untuk bepergian dari sini, misalnya dari kota satu ke kota yang lainnya dengan berjarak misalnya contoh cuman 2 km. Itu dhahaba ketika kita memakaikan kata dalam bahasa Arabnya. Tetapi kalau safar itu berpergian antara tempat satu ke tempat yang lainnya dengan berjarak lebih dari 20 km atau sampai 80 km. Contoh dari Kebumen ke Jakarta, seperti itu. Nah, sedangkan kalau hijrah ialah berpindah dari suatu keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang baik. Itu hijrah yang makna sebenarnya. Selanjutnya dikatakan dalam hadis, fayaqul ya Rob ya Rob. Setelah itu dikatakan di dalam hadis juga, si pemuda tadi safar menadahkan tangannya dia ke langit.
seraya berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nah, ini termasuk salah satu cara tawasul kita kepada Allah, itu dengan menadahkan kedua tangan kita. Ya, kita seperti tahu juga ketika kita minta kepada orang tua kita, "Mah, Pah, tolong minta. Aku pengen minta itu." Pasti tangan kita ada kayak gini supaya untuk dipercepatkannya kedua orang tua kita mengabulkan permintaan kita. Nah, itu sama juga seperti kita terhadap Allah, kita meminta dengan tangan seperti ini, dan itu salah satu usaha supaya Allah cepat mengabulkan doa kita. Nah, setelah itu kenapa di kata hadisnya itu mengatakan bahwa di kalimat terakhir hadisnya wa anna yustajabu lahu, maka mustahil doanya dia akan terkabulkan. Nah, kita mengetahui, kita sudah menadahkan tangan kita ke langit dan kita melakukan perjalanan safar. Nah, di antara itu semua adalah Allah akan cepat mengabulkan doa. Tetapi kenapa di kalimat hadisnya terakhir itu Allah tidak mungkin akan mengabulkan doanya? Karena apa? Yang pertama, wa mat'amuhul haram, makanan-makanannya haram, wa mashrabuhul haram, minuman-minumannya haram, wa hudiya bil haram, dan perangkat-perangkat hidupnya haram, wa malbasuhul haram, dan pakaiannya juga haram. Nah, ketika semuanya sudah tersebar keharaman di dalam kehidupan kita, maka timbullah sekat. Mungkin kalau kita bekerja di dalam profesi lain, kita memilih menjadi maling ataupun pencuri. Nah, maling adalah termasuk perbuatan yang haram, pekerjaan yang haram. Nah, kalau maling itu mendapatkan dosa ketika dia mencuri. Nah, ketika itu dia mendapatkan uang dari hasil curiannya, dia beli ke pasar, suaminya menghasilkan uang, si suami tadi mengerjakan pencuri sebagai pekerjaannya, si suami menghasilkan uang ke istri, dan istri pergi belanja ke pasar. Nah, setelah itu belilah sayuran dimasak oleh istri. Nah, setelah itu dimakan oleh seluruh keluarga. Maka di dalam keluarga tersebut tersebarlah keharaman, perangkat hidup yang haram. Maka dikatakan kita bisa mengibaratkan gelas ini. Ini seperti hati kita. Hati kita ini masih polos, masih bisa dimasukin sama Allah hidayah. Tetapi ketika perangkat kita sudah haram, sudah rusak, maka timbullah sekat, yang dimana hidayah itu sulit masuk dan doa juga sulit terkabulkan oleh Allah. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, itulah kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita. Yang pertama, ya pakaiannya haram, yang pekerjaannya haram, perangkat hidupnya haram. Jadi seperti itu. Nah, kita jangan buruk sangka kepada Allah. Nah, kita sudah berikhtiar berbuat baik supaya Allah cepat mengabulkan doa kita. Dan yang penting ketika kita berdoa kepada Allah, kita lakukan amalan-amalan soleh. Sudah banyak amalan-amalan soleh, kita sudah meminta kepada Allah, tetapi kok diri kita merasa tidak mungkin Allah akan mengabulkannya. Hilangkan pikiran itu, berprasangka baik kepada Allah, karena Allah sesuai dengan perasaan seorang hambanya. Misalnya seperti aku berdoa, ya Allah, aku pengen diberikan HP, tetapi tidak mungkin karena orang tuaku tuh tidak mampu, kayak gitu. Nah, jangan kayak gitu. Kita berpikiran positif bahwa Allah akan mengasihkan HP kepada kita. Nah, tiba-tiba jadi orang tua kita dikasihkan rezeki yang melimpah oleh Allah, sehingga orang tua itu bisa memberikan HP kepada kita. Atau enggak, ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, mungkin jadi Allah itu sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada HP itu. Bisa jadi seperti laptop. Jadi seperti itu para pemirsa sekalian. Itulah kenapa kita pentingnya berprasangka baik. Yang pertama, ketika kita berdoa kita harus berprasangka baik. Yang kedua, hindari dari perbuatan haram seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi semoga marilah kita bersama-sama mengerjakan amalan-amalan soleh yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita doanya cepat dikabulkan oleh Allah dan doa-doa yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah. Syukron. Jika ada kata-kata yang keluar dari saya mohon maaf, karena saya seorang manusia biasa, bukan superhero. Saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya dan setan, dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.